Coba bayangkan sebuah ruangan yang sunyi, dindingnya putih bersih. Seorang pria duduk di sebuah kursi. Di sini nggak ada apa-apa, kecuali ketegangan yang bisa kamu rasakan. Ini bukan ruangan biasa. Ini adalah sebuah laboratorium yang steril, sebuah panggung yang sengaja dirancang untuk satu tujuan, menguji batas kemanusiaan. Nah, di hadapan pria itu ada sebuah mesin, semacam panel kontrol gitu, dengan 30 tombol yang berjejer rapi. Masing-masing tombol itu seolah menunggu untuk ditekan. Dan setiap tombolnya, ini yang bikin ngeri, mewakili tingkat rasa sakit yang terus meningkat. Mulai dari 15 volt, 30, 45, terus-terus naik sampai ke angka yang, mengerikan, 450 volt. Pria itu mulai ragu, terdengar teriakan dari ruangan sebelah. Dia noleh ke seorang peneliti yang berdiri dengan tenang di sudut ruangan. Dan jawaban yang dia dapat, singkat, dingin, dan sama sekali nggak bisa ditawar. Oke, mari kita bongkar ini. Adegan yang barusan kita lihat itu bukan fiksi loh. Ini adalah eksperimen Milgram tahun 1961. Sebuah studi psikologi yang beneran ada, yang lahir dari pertanyaan besar setelah Perang Dunia Kedua, apakah para penjahat perang itu emang monster dari lahir, atau mereka cuma orang biasa yang mengikuti perintah? Dan yang dimaksud di sini bukan tentara, bukan juga kriminal, tapi orang biasa, kayak tetangga kamu, atau mungkin, ya kamu sendiri. Jadi pertanyaannya simpel, seberapa jauh kita bakal melangkah hanya karena seseorang dengan jabatan menyuruh kita melakukannya? Nah, sebelum kita balik ke jawaban akhir dari eksperimen tadi, kita coba pahami dulu kekuatan lain yang tanpa sadar membentuk kita. Salah satu yang paling halus tapi kuat banget adalah tekanan dari orang banyak. Coba deh bayangin kamu ada di sebuah ruangan. Tugasnya gampang banget, cuma bandingin panjang 2 garis. Jawabannya jelas banget di depan mata. Tapi, satu persatu, semua orang di ruangan itu kasih jawaban yang salah. Sekarang, semua mata ngeliatin kamu. Apa yang bakal kamu bilang? Kebenaran yang kamu lihat atau kebohongan yang disetujui semua orang? Hasilnya luar biasa. Di eksperimen konformitas Asch ini, waktu sendirian, akurasi peserta itu hampir 100%, sempurna. Tapi, begitu ada tekanan kelompok, akurasinya langsung anjlok, jauh banget. Ternyata, buat banyak orang, tekanan untuk jadi sama itu lebih kuat daripada keinginan untuk jadi benar. 38. Angka ini mewakili jumlah saksi mata pembunuhan Kitty Genovese di New York tahun 1964. Mereka semua dengar teriakannya, beberapa bahkan lihat dari jendela. Tapi nggak ada satupun yang bertindak cukup cepat. Kenapa bisa begitu? Nah, psikolog menyebut ini efek pengamat atau bystander effect. Logikanya aneh, tapi nyata. Semakin banyak orang di sekitar, semakin kecil kemungkinan seseorang bakal nolong. Bukan karena kita jahat, tapi karena tanggung jawab itu rasanya jadi kelempar ke orang lain. Semua mikir, pasti ada orang lain yang nelfon polisi. Oke, selain tekanan dari orang banyak, ada kekuatan lain yang lebih kelihatan. Sebuah peran, seragam, atau sebuah jabatan. Mari kita lihat, apa yang terjadi ketika orang biasa diberi sedikit kekuasaan. Tahun 1971, Philip Zimbardo mengubah ruang bawah tanah Universitas Stanford jadi penjara bohongan. Mahasiswa yang sehat mental dibagi secara acak jadi penjaga dan tahanan. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Cuma dalam beberapa hari, para penjaga jadi sadis dan para tahanan hancur secara mental. Eksperimen ini jadi pengingat yang ngeri banget tentang seberapa cepat sebuah seragam bisa menggantikan siapa kita dan peran yang kita mainkan bisa mengubah diri kita. Sekarang, kita kembali ke ruangan putih di awal tadi, ke eksperimen Milgram. Kita udah lihat gimana kuatnya pengaruh kelompok dan peran. Sekarang, saatnya kita lihat kekuatan dari kepatuhan murni. Pria itu terus menekan tombol. Di 75 volt terdengar geraman. Naik ke 150 volt, terdengar teriakan minta keluar. Di 300 volt, orang di ruangan sebelah berhenti menjawab. Dan setelah 330 volt, yang terdengar hanya keheningan yang menakutkan. Tapi si peneliti cuma bilang, silahkan lanjutkan. 65%. Iya, kamu nggak salah dengar. 65% peserta eksperimen itu terus menekan tombol sampai akhir, sampai sengatan yang bisa jadi mematikan, 450 volt. Padahal mereka orang biasa kayak kita, nggak diancam, nggak dipaksa. Mereka melakukannya hanya karena seseorang berjas lab dengan tenang bilang, eksperimen mengharuskan Anda melanjutkan. Setelah lihat semua ini, gampang banget rasanya buat menghakimi. Gampang banget buat mikir, aku sih nggak akan kayak gitu. Tapi, apa kita seyakin itu? Kita semua kan pengen percaya kalau kita punya prinsip. Kita yakin kita bakal menolak perintah yang nggak adil. Kita percaya kita bakal jadi pahlawan di cerita kita sendiri.
Sayangnya, semua eksperimen ini nunjukin satu kebenaran yang bikin gak nyaman. Di balik keyakinan kita sebagai individu yang punya moral, kita ini pada dasarnya makhluk sosial. Kita punya insting untuk patuh. Dan perilaku kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh situasi. Siapa yang ada di sekitar kita, seragam apa yang kita pakai, dan siapa yang kasih perintah. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah aku orang baik. Pertanyaan yang sebenarnya, yang lebih jujur adalah, kalau kamu yang duduk di kursi itu, dengan jari di atas tombol, dan ada suara tenang yang bilang, lanjutkan, apa kamu benar-benar yakin kamu akan berhenti?